Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini saya barusan menonton pertandingan Indonesia melawan Australia dan setelah itu saya langsung bikin video karena saking senangnya saya Indonesia akhirnya menang 1-0. Eh, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata karena saya menonton itu dengan gimana ya? Dengan senam jantung gitu loh. Permainan Indonesia di babak pertama sungguh-sungguh luar biasa. Oke, di sini saya akan membahas kronologisnya biar urut aja. Indonesia di sini menang 1-0, yang mencetak gol itu Komang Teguh pada babak pertama. Nah, di mana babak pertama memang kita permainannya memang saya akui bagus banget. Permainan kita bagus banget, dari Australia itu sampai agak kewalahan gitu kan. Agak kewalahan. Nah, cuman di babak kedua ini ya karena mungkin Sintayong sudah merasa menang, akhirnya strateginya itu diubah, diubah menjadi strategi defensif. Dan di sini formasinya itu Sintayong memakai seperti biasa 3-4-3, sedangkan Australia itu 4-4-2. Nah, di sini cuman ya itu uh, ini dan tembakan ke arah gawang di Indonesia itu hanya 8 kali. Sedangkan untuk Australia itu 21 kali. Jauh, benar-benar jauh. Ke arah gawang Indonesia cuma satu dan itu menghasilkan gol. Nah, sedangkan untuk Australia itu empat, empat cuman nggak menghasilkan gol. Ya mungkin berhasil ditepis oleh Hernando Ari. Di sini Hernando juga permainannya juga sangat-sangat bagus. Dan untuk ball possession, penguasaan bolanya memang kita kalah jauh, terutama di babak kedua. Kalau di babak pertama kita masih mengimbangi. Di babak kedua kita langsung drop, dalam artian drop itu karena mainnya defensif. Resiko kalau kita main defensif, ya kita pasti akan diserang. Sedangkan Australia mainnya ofensif. Dari pelatih Australia juga dari awal udah bilang, dia akan main ofensif dan permainan cepat, ya kan? Dan mereka mengira kalau Sintayong itu akan bermain bertahan atau parkir bus gitu kan. Ternyata di babak pertama enggak seperti itu kan. Cuman memang di babak kedua karena kita udah leading 1-0, ya akhirnya Sintayong memakai defensif dan bener kan. Ketika kita main defensif, kita diajar terus. Nah, tinggal nanti dari kita, pemain-pemain belakang kita, dia bermain disiplin atau enggak. Kalau bermain disiplin, ya pasti akan clean sheet gitu loh. Tapi sebaliknya, dari kita, kalau misalkan dari kita itu bisa disiplin dan lawan lengah, kita menggunakan counter attack. Kita bisa menyerang balik ke sana dan bisa membuahkan gol gitu kan. Nah, itu salah satu strategi yang pasti punya kelebihan dan punya kelemahan gitu kan. Nah, ini yang sungguh tahu itu ya pelatih masing-masing yang mengetahui kondisi pemainnya, kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, kondisi psikologisnya, staminanya, dan mungkin ada faktor-faktor yang lain yang bisa menentukan itu pelatih. Makanya kita sebagai netizen, wah kok gini ya, harusnya kan kita mainnya kayak gini. Ya, kita kan hanya di TV gitu kan, kita nggak tahu kondisi realnya di lapangan gitu ya. Oke, untuk operannya itu Indonesia melakukan operan 288 kali. Lumayan banyak, tapi ya ada tapinya. Australia 492, hampir 500. Jadi di sini hampir 2 kali lipatnya operannya. Berarti memang Australia itu ya ciri khas permainan Eropa ya, dia dari kaki ke kaki gitu kan. Dan untuk akurasi operan, nah ini akurasinya, ya Indonesia nggak jelek-jelek banget sih. Dibandingkan dengan permainan kemarin dengan Qatar ya, Indonesia itu 69% akurasinya untuk operan, ya untuk passingnya. Kalau dari Australia memang dia cukup bagus, 82%, karena ya saya ngelihat Australia itu memang seperti permainannya ya, kayak permainannya seperti Eropa gitu kan. Karena dari postur tubuhnya juga, dari fisiknya juga, ya seperti pemain Eropa. Cuman memang mungkin pemain Eropa kualitas 3 atau kualitas berapa gitu kan. Ya jangan disamain dengan pemain Eropa sungguhan. Walaupun memang beberapa pemainnya itu ada yang main di eh, Liga Eropa. Contohnya misal kayak naturalisasi dari
Muhammad Tere ya, Muhammad Tere atau Muhammad siapa itu saya lupa. Toure ya, Muhammad Toure itu dia kalau nggak salah di Prancis ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya itu. Terus untuk pelanggaran Indonesia jauh lebih kecil, 10 kali, sedangkan untuk Australia 12 kali. Kartu kuning Indonesia 2, ini harus hati-hati ya, karena nanti takutnya terkena akumulasi gitu kan. Kalau Australia itu 0, nggak ada kartu merah, otomatis enggak ya kan. Untuk offside kita lumayan 3, Australia 1, berarti kan kita walaupun mungkin babak kedua defensif, tapi kita mengandalkan counter attack, cuman mungkin pemain belakangnya Australia dia lebih sigap, jadi dia lebih maju sehingga terjadilah offside. Untuk tendangan sudut Indonesia 4 dan Australia 9. Nah, ini saya nggak kaget karena di babak kedua emang kita digempur habis-habisan oleh Australia. Cuman dengan semangat juang dan disiplin pemain akhirnya clean sheet gitu kan. Dan di sini untuk pemain abroad seperti Nathan dimainkan dari babak pertama sampai selesai dan dia menggantikan posisi Ivar Jenner. Karena di sini Justin Hubner belum dimainkan karena dia harusnya datang hari Rabu, ternyata mundur, datangnya hari Kamis hari ini. Hari Kamis, kalau nggak salah sampai Qatar itu mungkin kalau nggak siang sore, saya belum kurang tahu, mungkin siang ya, mungkin siang. Terus dia istirahat beberapa saat, dia nggak mungkin dimainkan. Jadi saya udah feeling nggak mungkin Justin Hubner itu dimainkan dari menit awal. Pasti dia dimainkan di babak babak kedua. Kalau memang itu crowded, krusial atau memang itu dibutuhkan bisa aja di babak pertama. Tapi kan untungnya kita masih ada beberapa stok pemain dan Nathan ternyata bisa untuk gantiin Ivar Jenner di tengah dan stok pemain belakang kita lumayan. Jadi ya di lini tengah babak pertama saya rasa berhasil di babak pertama ya. Kalau di babak kedua memang oke lah. Kita memang udah fokusnya ke defensif gitu kan. Dan mereka fokusnya ke menyerang gitu kan. Terus di sini sebenarnya pada babak pertama saya sempat agak deg-degan karena di babak pertama masih kosong-kosong ya ini sebelum terjadinya gol. Ya, dari Australia itu mendapatkan penalti dari Komang Teguh. Komang Teguh itu melanggar, bukan melanggar sih, tepatnya handsball. Kalau saya ngelihat itu handsballnya itu antara sengaja dan enggak, tapi lebih condong ke enggak sengaja gitu loh. Karena waktu loncat ya sama kayak kemarin Rizky Ridho kan, yang namanya orang lagi loncat atau lagi lari, tangan itu pasti kan menjaga keseimbangan gitu loh. Nah, kalau menjaga keseimbangan, bola ya ditendang ke arah kita ya kita mungkin tangan kita nggak bisa secepat kilat langsung diumpetin ke belakang gitu kan. Kadang kan ada kan pemain kalau lagi marking pemain lawan atau lagi gimana ya istilahnya man to man gitu kan di area penalti biasanya tangan di belakang gitu kan untuk ya kalau bahasa Jawanya jaga nih ya untuk berjaga-jaga biar dari pemain lawan itu satu nggak nakal, bola ditendang, disengajakan dikenakan tangan itu bisa. Atau kalau nggak untuk ya itu untuk jaga-jaga kalau tangan kita itu nakal gitu loh. Biasanya kalau misalnya tangan kita kan kita lari, kalau kita nggak bisa ngejar kan biasa tangan secara refleks megang badan musuh kita atau lawan kita gitu kan. Nah itu terus akhirnya Hernando Ari di sini cemerlang bisa menggagalkan penalti dari Muhammad Tour, dia pemain dari Afrika, keturunan Afrika, tapi dia main di Liga Prancis ya kalau nggak salah di Paris gitu kan. Nah dia juga pemain-pemain ibaratnya naturalisasi. Dan Komang Teguh ini seolah-olah membayar lunas. Gara-gara dia akhirnya terjadi penalti walaupun enggak membuahkan gol bisa ditepis oleh Erlando Ari dan akhirnya selang beberapa saat di babak pertama si Komang Teguh akhirnya bisa menjebolkan gawang dari Australia lewat
bola pantulan ya kalau nggak salah itu kan dari sepak pojok, terus Nathan Joaon itu melakukan shooting first time kalau nggak salah ya, melakukan shooting terus pas di kepala Komang Teguh. Tinggal Komang Teguh ya kayak mendapatkan durian runtuh gitu kan. Komang Teguh langsung diserempetin dikit gitu kan. Bola udah beda arah gitu kan. Bola udah beda arah, kiper dan pemain belakang yang ada di mistar gawang ya udah nggak sempat untuk melakukan penyelamatan. Jadi akhirnya membahkan gol. Jadi di sini seolah-olah tuh Komang Teguh tuh ini loh kesalahanku, aku bayar lunas kayak gitu kan. Di babak pertama langsung gitu kan. Walaupun nanti di babak kedua Komang Teguh mengalami cedera ya. Banyak pemain kita yang mengalami cedera. Saya juga yang takut tuh Pratama Arhan. Dia sempat cedera tapi sampai kakinya itu dibalut, dibalut, tangannya juga dibalut gitu kan. Tapi dibalutnya itu sebelum pertandingan, cuman tadi sempat lututnya dibalut di lapangan gitu kan. Berarti kan menandakan dia sebenarnya dipaksakan, dalam artian dipaksakan sebenarnya dia nggak 100% fit. Tapi ya karena memang kondisi dan Pratama Arhan saya rasa pemain jebolan liga lokal PSIS Semarang ya dari klub kota kelahiran saya ini di Semarang. Ya orang Blora ya termasuk salah satu yang terbaik lah di Indonesia, jebolan Liga 1 Indonesia, selain ada Rizky Ridho dan yang lain-lain. Cuman kalau saya sih lebih suka Pratama Arhan karena dia ya mungkin bisa banyak kelebihannya lah. Dia cepat orangnya, untuk lemparan ke dalamnya juga kekuatan tangannya juga sangat-sangat kuat gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian ya karena ini udah malam. Yang penting pokoknya saya senang banget, saya nggak bisa berkata-kata. Alhamdulillah akhirnya Indonesia dapat 3 poin dan mungkin untuk klasemen sementara kita berada di bawah Qatar ya karena kita selisih gol. Saya nggak tahu pertandingan antara Qatar dan Yordania ini berapa, belum tahu. Cuman kalau Qatar dan Yordania belum belum tanding atau belum belum selesai pertandingan, ya untuk sementara Indonesia di peringkat kedua. Peringkat pertamanya Qatar karena Qatar selisih gol 2 gol kan, kita baru 1 gol. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.